Saudara, tadi kita sudah sempat menyajikan sedikit informasi mengenai kabar terkini dari kondisi persepak bolaan di tanah air. Seperti yang kita ketahui, memang dalam beberapa tahun terakhir masih bisa disebut sebagai era rekonstruksi dari kancah sepak bola sendiri di Indonesia. Ya, sempat kita mendapatkan sedikit angin segar pada saat AFF kemarin ya. Sebuah semangat kembali tercipta dari fans dan bahkan pemain sendiri meskipun hanya menjadi runner up lagi-lagi untuk kelima Dengan kalinya. catatan setelah dibekukan bisa kemudian masuk ke partai final adalah sebuah kemajuan yang sangat luar biasa. Persiapan singkat. Nah, kali ini ditentukan kembali bagaimanakah masa depan sepak bola Indonesia. Ada Kongres PSSI 2017 yang berlangsung di Bandung. Kira-kira seperti apa kita akan mengulas bersama dengan Bung Kusnaini. Selamat pagi Bung Kus. Pagi Felis. Kita ketemu lagi ya. Lagi sepi match ini kita. Lagi kecuali Inggris. Kecuali Inggris. Kecuali Inggris. Tadi kata Felis juga ya. Kita sedikit membahas mengenai Kongres terlebih dahulu mungkin yang hari ini juga dilaksanakan, dan tadi juga sudah kita lihat bagaimana antusiasme dari para supporter yang memang datang langsung mengharapkan timnya mendapat izin untuk bermain. Namun apa yang menjadi pembeda di Kongres 2017? Karena kalau kita bicara Kongres, mungkin pahit-pahitnya adalah selalu diwarnai dengan kerusuhan begitu. Mungkinkah di tahun selain ini? Ketua baru apa nih? Betul. Iya, saya sih melihat kemarin kita bisa menjadi finalis Piala AFF. Harusnya itu adalah momentum yang akan menjadi menjadi warna utama dari Kongres ini. Artinya kita punya sebuah modal dengan kompetisi yang kemarin tidak sepenuhnya seperti diinginkan, dengan situasi sepak bola yang belum normal, kita bisa masuk final. Artinya kalau kita memiliki kondisi sepak bola yang normal, kompetisi yang berjalan baik, jangan-jangan kita bisa juara. Nah, harusnya spiritnya itu, bahwa kita sesungguhnya punya potensi untuk menjadi negara yang kuat di sepak bola, tidak hanya di Asia Tenggara, bahkan di Asia, kalau kita bisa menyatukan semua potensi sepak bola Indonesia. Nah, itu kalau misalnya kita lihat, jadi itu bukan sebuah kebetulan ya Bung ya, bagaimana yang kita capai dari tim kemarin untuk menjadi runner up lagi. Bukan sebuah kebetulan, tapi ada sebuah semangat di sana yang memang ada potensi. Ada potensi. Betul. Setelah kita dibekukan oleh FIFA, akhirnya timbul dan itulah yang muncul. Kira-kira apa nantinya solusi yang diberikan oleh PSSI di sini kalau misalnya Anda dengarkan agenda dan juga jadwal Kongres itu sendiri? Kebijakan-kebijakan apa nanti? Iya, itu yang saya bilang tadi. Kita punya potensi, tinggal bagaimana kita menyatukan potensi itu. Nah, salah satu jalannya kan semua potensi sepak bola Indonesia harus dilibatkan, dirangkul menjadi bagian dari sepak bola Indonesia. Kalau saya mengistilahkannya begini, klub-klub yang selama ini berada di luar PSSI, kembalilah ke rumah besar PSSI. Kembalilah ke rumah besar PSSI bersama-sama membangun sepak bola Indonesia. Saya pikir itu yang paling sederhana. Jadi butuh dilibatkan bagaimana klub-klub ini sendiri untuk ikut membantu mengembangkan sepak bola Indonesia. Jadi karena sebenarnya kalau kita lihat kan turnamen memang banyak sepanjang tahun 2016. Namun untuk kompetisi yang memang mewakili Indonesia dan juga klub secara keseluruhan bersama dengan PSSI mungkin kan belum ada ya setelah kemarin dibekukan. Dan hari ini juga salah satu agenda dari Kongres membahas 7 klub yang bermasalah. Apa mungkin kebijakan yang akan coba diberikan, bagaimana caranya agar seperti yang Anda katakan tadi, semua lapisan klub bisa turut terlibat dan bisa difokuskan untuk menciptakan nantinya timnas yang lebih baik lagi, pemain-pemain yang lebih mumpuni lagi. Iya, yang pertama saya pikir harus ada kemauan untuk melupakan persoalan masa lalu. Bahwa di masa lalu kita punya dualisme, punya beberapa persoalan yang terkait dengan kepengurusan dan organisasi. Kita harus sama-sama akui itu terjadi. Dan sekarang saya pikir sudah waktunya memberi kesempatan untuk kembali rekonsiliasi. Toh tim-tim yang dianggap bersalah sudah dihukum. Faktanya kan sudah dihukum. Hukuman itu tidak boleh mematikan, tapi memberi semacam pembelajaran bagi mereka. Mereka sudah merasakan akibat dari apa yang dianggap salah itu. Nah, sekarang waktunya untuk bersama-sama menyatukan potensi itu dalam wadah rumah besar sepak bola Indonesia, itu PSSI. Mereka semua kembali menjadi anggota PSSI, berkompetisi di PSSI, dan sama-sama berkontribusi menghasilkan pemain-pemain terbaik untuk tim nasional. Kita tidak bisa mengabaikan fakta dari Surabaya banyak sekali lahir pemain yang bagus. Kita tidak bisa mengabaikan fakta bahwa dari Bojonegoro juga banyak pemain bagus, dari Lampung juga banyak pemain bagus, dan dari kota saya Bekasi juga banyak pemain bagus. Itu kota atau negara lo dibahas lagi. Dari Papua juga banyak. Dari Papua juga banyak Indonesia sekali. juga banyak. Nah, tapi apa sebetulnya yang membuat tim-tim ini yang masih belum kembali dan bersatu di dalam satu naungan untuk PSSI sendiri, Bung? Ya, soalnya memang yang seperti ini harus diputuskan di Kongres. Keputusan-keputusan yang krusial seperti ini memang harus diputuskan di Kongres. Seperti halnya kompetisi, operator kompetisi, itu memang harus diputuskan di Kongres. Nah, ini saya pikir wadahnya yang tepat. Sekarang ada Kongres, spiritnya saya pikir sudah sama kalau menurut saya. Sebagian besar voters itu sudah memahami bahwa kita tidak boleh larut dalam persoalan ini berlama-lama. Kita harus
fokus sekarang berpikir ke depan. Kita punya kesempatan berprestasi. Ya. Nah, prestasi itu akan bisa kita capai kalau semua potensi disatukan. Kalau kita fokus ke pembinaan usia muda, kalau kita fokus membenahi kompetisi supaya lebih bagus lagi. Ya. Kompetisi belum terlalu bagus pun kita bisa masuk final. Ya. Kalau kompetisinya lebih bagus, ditata lebih bagus, kita bisa lebih tinggi lagi prestasinya. Nah, menurut Anda apakah Ketua PSSI yang baru, Edi Rahmayadi ini sadar akan hal-hal tersebut, potensi yang Anda sampaikan, kemudian juga solusi yang menurut Anda harusnya bisa dijalankan dari Kongres PSSI ini? Iya, ketika anggota PSSI, voters PSSI memilih Pak Edi sebagai ketua umum, kesadaran terbesarnya apa coba? Bahwa dia adalah figur pemersatu. Bahwa dia adalah orang yang bisa menyatukan berbagai pihak yang tentu kepentingannya berbeda-beda. Ketika kita memilih seorang figur militer, apa sih biasanya yang dicari? Ya. Leadership nomor satu itu. Betul. Leadership, kemampuan mempersatukan. Nah, artinya kita sadar bahwa ada persoalan untuk mempersatukan. Nah, sekarang Pak Edi saya pikir punya PR untuk itu yang utama. Mempersatukan yang tercerai-berai ini, kemudian menjadikannya sebagai potensi yang besar untuk memajukan sepak bola Indonesia. Saya yakin betul itu disadar betul oleh semua voters. Satu lagi yang ingin saya sampaikan sih sebenarnya, atau harapan saya terhadap sosok Pak Edi ini adalah dengan adanya leadership yang Anda katakan tadi, mungkin isu-isu atau bau-bau politik bisa sedikit dibersihkan dari PSSI. Betul. Kalau juga ada? Nah, ini di Kongres 2017 apakah memang masih tercium ada rona yang sama? Politisasi dalam sepak bola Betul. Indonesia, Bu. Iya, makanya barangkali memang sekarang eranya agak berbeda ya. Artinya sekarang eranya PSSI ini kepengurusannya harus era profesional. Makanya Pak Edi juga dalam kepengurusan ini menurut yang saya dengar itu sangat tegas. Jadi anggota Exco itu juga harus hadir aktif dalam rapat-rapat Exco. Yang tidak aktif dalam rapat Exco berpotensi untuk tidak lagi menjadi anggota Exco. Dan begitu juga dengan kepengurusan yang kebetulan kepengurusannya belum terbentuk ya. Tapi beberapa figur kan sudah ditunjuk. Misalnya figur sekjen. Nah, Pak Edi concern terhadap figur-figur yang profesional itu. Saya pikir itu hal yang positif. Memang ke depan arahnya harus profesional. Karena sepak bola dunia pun sudah menuju profesionalisme itu. Betul. FIFA sangat concern terhadap kompetisi yang profesional, sikap pemain yang profesional, AFC juga demikian. Indonesia saya pikir tidak terlepas dari itu. Arahnya kembali lagi ke profesionalisme. Jadi meskipun Pak Edi latar belakangnya seorang pemimpin dari latar belakang militer, tapi ketika dia ada di PSSI, dia juga harus menyalurkan spirit profesionalisme itu. Oke, jadi ada alasan kenapa akhirnya Pak Edi terpilih selain dari sisi olahraga, kepemimpinan yang dibutuhkan juga bagi PSSI. Dan kebetulan beliau juga paham betul sepak bola karena pernah menangani beberapa tim, salah satunya PSMS ya. Betul. PSMS Medan kali. Kita berbicara juga tidak hanya itu, antusiasme dari para supporter atau fan, khususnya para bonek. Ini adalah pendukung dari Persebaya. Dan juga di sini Kongres akan membahas 7 klub yang bermasalah, termasuk Persebaya itu sendiri. Anda melihat apa nantinya keputusan bagi ke-7 klub ini, Bung? Saya sih kalau soal Persebaya sangat yakin ya, karena suasana Kongres saya pikir sangat mendukung kembalinya Persebaya. Dan Pak Edi sendiri sudah datang ke Surabaya. Saya pikir kalau kita bicara tentang bahasa-bahasa politik, itu kan isyarat kuat bahwa Pak Edi menginginkan Persebaya juga kembali. Tapi 6 tim yang lain menurut saya harusnya juga mendapat kesempatan yang sama dengan Persebaya. Itu yang tadi saya bilang, kembalilah semuanya ke rumah besar sepak bola Indonesia. Nanti pada akhirnya yang menentukan itu pasar. Pasar yang akan menentukan apakah tim itu bisa eksis atau tidak. Kalau memang tim itu tidak punya supporter, tim itu tidak bisa mengelola dirinya secara profesional, itu satu persatu akan mati dengan sendirinya. Hukum alam jadi. Hukum alam. Jadi ini survival of fittest pada akhirnya. Siapa yang paling fit, paling siap bersaing di era profesionalisme akan survive. Yang tidak akan sulit. Kalau kita bicara dari segi profesionalitas sendiri, Bung Kusnaini, dan kalau kita melihat struktur yang sudah ada di negara-negara lain, sebenarnya seperti apa sih kancah sepak bola yang sehat dalam suatu negara, dan seperti apa lapisan-lapisan yang mungkin harus diperhatikan oleh pemimpin baru kita untuk bisa memberikan kesempatan juga bagi para pemain-pemain muda bisa bersinar dan bisa menimbulkan bibit-bibit baru bagi skuad timnas kita nanti. Iya, yang pertama tentunya kompetisi. Urat nadinya itu di kompetisi yang mampu menghidupi para pelakunya. Kompetisi yang bisa membuat pemain sejahtera, pelatih sejahtera. Bahkan tidak salah kalau pengurus juga sejahtera sesungguhnya. Tidak salah. Karena itu hak mereka, sudah berkecimpung di sepak bola. Wasit juga sejahtera. Nah, kalau itu sudah tercapai, kompetisi sudah bisa menciptakan lapangan pekerjaan, bisa menginspirasi orang untuk menjadi pesepak bola, dengan sendirinya di bawah lapisan-lapisannya akan terbentuk. Nah, pada saat kita belum mencapai ke fase itu, sedang menuju ke fase itu, PSSI harus memperhatikan lebih terhadap pembinaan usia muda.
Karena pembinaan usia muda ini kan investasi. Betul. Lebih banyak cost daripada pemasukannya. Nah, ketika sepak bola belum menjadi sesuatu yang menjanjikan, maka investasinya harus di usia muda. Nah, sekarang saya pikir kepentingan fokus Pak Edi bukan sekedar ke kompetisi yang profesional. Ini dengan berjalan bersamaan ya, tapi juga usia muda harus diinvestasi. Harus ada perhatian yang serius. Nah, ketika PSSI mungkin tidak cukup punya anggaran untuk membina usia muda itu, PSSI harus merangkul pihak lain. Swasta, pemerintah. Pemerintah punya dana, punya fasilitas, swasta punya kepentingan, berpromosi di situ, dirangkul, jangan dimusuhi. Ini yang bisa kita lihat sebenarnya memang banyak sih ya kompetisi-kompetisi saat ini yang jatuhnya komersil, namun memang difokuskan kepada usia-usia muda seperti yang dimiliki oleh beberapa SSB juga di seluruh Indonesia. Salah Liga Kompas Gramedia cukup hidup juga. Betul. Di mana U13 U14 kita juga cukup berpotensi, bahkan sempat. Nah, itu yang saya bilang, itu kan swasta yang menggerakkan. Nah, PSSI jangan membiarkan itu jalan, dirangkul. Dirangkul, dikumpulkan nih pengelola-pengelola liga, Liga Kompas, Liga Top Skor, Liga apapun dikumpulkan, ditata, semuanya ditata supaya jenjangnya jelas. Ada yang 12, 13, 14, 15, 16, 17 sampai akhirnya semua jenjang usia pembinaan itu ada. Ketika pemain kita masuk di level profesional 18 tahun, mereka sudah berkompetisi minimal 5-6 tahun. Jangan kayak sekarang. Kadang-kadang pemain tidak tahu dari mana asalnya, tahu-tahu jadi pemain profesional. Betul. Harus matang di kompetisi usia muda dulu. Betul. Karena matang di kompetisi membuat dia terlatih secara emosional, terlatih secara fisik, dan lebih dari itu disiplinnya juga akan lebih terbentuk dibanding mereka yang tiba-tiba jadi pemain profesional. Akan sangat berbeda. Betul. Karena Dan jangan akan terlalu membentuk mental juga. Jangan banyak-banyak ambil pemain naturalisasi pesan saya. setuju sekali. Kan yang ada dulu Dan di sekarang dalam negeri fokusnya kan kompetisi mau mengurangi pemain asing juga. Dari 3+1 menjadi 2+1. Saya pikir ini langkah awal yang sangat baik dari Pak Edi. Jadi saya bisa simpulkan mengurangi pemain bahwa asing. Kongres PSSI ini hasilnya harus mempersatukan sepak bola Indonesia. Kembali ke rumah besar sepak bola Indonesia. Kembali ke rumah besar. Terima kasih Bungkus atas masukan Anda yang luar biasa, selalu menginspirasi apa yang dikatakan oleh Bungkus ini ya, karena beliau juga sudah tahu banyak bagaimana perkembangan. Sudah berkecimpung lama di dunia sepak bola tanah air ya.